Dan ternyata ijazah yang dimiliki oleh Jokowi, tanggal ijazah itu sama persis dengan tanggal yang dimiliki oleh Hari Mulyono, yaitu 5 November 1985. Hanya bedanya bahwa foto yang ada di ijazah itu bukan foto Jokowi dan juga bukan foto Hari Mulyono, melainkan siapa? Bung Matno, yaitu sepupu Jokowi. Mengapa ini berpindah-pindah foto? Kenapa? Karena Hari Mulyono tentunya dari sisi face wajah ini amat berbeda dengan Joko Widodo. Dan kemudian dia juga tidak menggunakan kacamata. Sementara Bung Matno itu kalau kita perhatikan tentunya face-nya agak mirip dengan Jokowi, tapi yang bisa kita lihat tentunya akan ada perbedaan usia. Mengapa? Karena Bung Matno itu lahir pada 1977 ya. Ini menarik. Kenapa? Karena ternyata ya, kalau kita lihat ijazah yang kata Jokowi itu ijazah asli, itu fotonya itu dengan latar belakang hitam itu ternyata ketika ada cap Universitas Gadjah Mada, capnya itu tidak nempel di foto dalam tanda kutip Jokowi tersebut ya. Jadi foto itu ditempelkan setelah cap itu diberikan. Demikian juga kalau kita perhatikan nomor ijazahnya juga terlalu pendek ya. Dan dari sisi yang lain ya, font antara ijazah tahun 83 ya atau 85 dengan ijazah pada tahun sebelumnya atau sekitar 79 itu fontnya benar-benar berbeda. Persoalan asli tidaknya ijazah Joko Widodo ternyata masih terus berlangsung. Walaupun kita tahu sebelum ada perkembangan yang terbaru ini, ada juga perkembangan yang baru ya, yaitu bahwa pihak kuasa hukum dari Jokowi meminta agar fitnah mengenai asli atau palsunya ijazah Jokowi itu dihentikan supaya kita bisa melangkah untuk Indonesia yang lebih maju. Tapi pernyataan itu justru menimbulkan suatu pertanyaan di kalangan mereka-mereka yang memperjuangkan dalam tanda kutip kebenaran ya. Yang ingin mereka tanyakan adalah, kok bisa berbalik nih? Tadinya mereka ngotot bahwa yang namanya Roy Suryo, Dr. Tiva, Dr. Rismond ini akan terus menjadi target dari laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Dan mereka juga mengatakan bahwa Jokowi akan mencabut laporannya asalkan titik-titik-titik. Kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan asalkan itu. Apakah asalkan mereka berhenti bicara atau asalkan mereka berhenti memfitnah? Nah, soal fitnah memfitnah ini juga bisa menjadi perdebatan pula. Mengapa? Karena siapa yang kemudian membuat hoax atau berita-berita palsu, siapa yang kemudian memfitnah, dan siapa pula yang membuat suatu situasi yang keruh dalam politik Indonesia. Dari sisi Jokowi, ya, itu selalu mengatakan bahwa ini orang-orang yang mempertanyakan asli atau palsu ijazah Jokowi ini membuat berita hoax, membuat fitnah, kemudian menimbulkan kekeruhan ataupun kerusuhan politik. Sementara dari pihak khususnya kalangan akademis itu justru mengatakan siapa asal-usul dari berita hoax ini ya. Mengapa atau siapa yang kemudian membuat kerusuhan politik dalam tanda kutip ya dari adanya peristiwa ini. Dan kemudian juga siapa pula yang mulai dan kemudian yang harus menghentikan persoalan ini. Nah, di tengah kegaduhan politik seperti ini muncul pula satu informasi terbaru. Baik yang berasal dari Dr. Tiva, Dr. Rismond ataupun dari Roy Suryo. Salah satu yang paling menarik itu adalah ungkapan yang dibuat oleh Dr. Tiva dan kemudian menjadi viral karena ini juga dikutip dan kemudian juga disebarluaskan oleh teman-teman lain ya, khususnya yang berasal dari Yogyakarta. Yang dipertanyakan adalah persoalan foto ya. Foto itu adalah foto pengantin ya, yang kita juga tidak begitu jelas siapa yang menjadi pengantin, tapi yang jelas di sebelah kiri atau kalau kita lihat dari posisi pengantin itu sebelah kanan pengantin itu ada pasangan ya, yang itu adalah Hari Mulyono dan juga istrinya. Di situ kemudian ada juga seorang ibu-ibu yang boleh dikatakan mendampingi mereka. Di sebelah kanan ya, atau kemudian kalau kita lihat posisi dari sebelah kiri, itu juga ada foto Bung Matno ya, dan istrinya, dan Bung Matno itu menggendong putranya. Ya. Dan di dalam dialog pada tayangan YouTube tersebut ya, itu dikatakan bahwa Hari Mulyono ini adalah adik ipar dari Jokowi ya, yang kemudian meninggal pada tahun 2018. Beliau meninggal pada usia 57 tahun ya, dan beliau ini adalah adik ipar karena dia menikah dengan adiknya Joko Widodo. Iya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat-sangat cukup menarik. Nah, teman-teman, dari video sebelumnya tadi kita sudah memahami dan sudah menganalisis tentang videonya. Nah, teman-teman, di sini kita akan menyampaikan
Nah, yang mau membuka kasus ijazah ini semua orang yang berlatar pendidikan cukup tinggi dari Prof. Dokter. Nah, bukan sebenarnya wajar mereka mempertanyakan jika disebarkan mengambil keputusan. Kita lanjut dengan komentar saudara kita yang lain dari Pak Joto sekarang tinggi ditunggu waktu siapa saja. Nah, akan mendekam di penjara tunggu keputusan pengadilan usus tuntas saja kebenaran memang harus dibuka agar Indonesia menjadi negara yang jujur dan bersih daripada politik kotor. Nah, mulai banyak orang pintar yang mengerti dalam ilmunya. Semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Kalau di sini juga disampaikan teman-teman, Prof atau Satu tidak perlu mendengarkan kata-kata menonton tetap begitu saja walaupun banyak pakarnya. Nah, profesional ini yang memiliki pandangan lebih efek dan nanti hatinya beginilah belum pernah terjadi. Nah, kita tahu sendiri tidak bisa diteladani anak cucu kepada siapa lagi mencari keadilan. Para penegak hukum orientasinya kemana jika sudah tahu kebenarannya? Ijazah palsu pembambang terus keluarkan dari penjara dan pihak yang dikewajibannya. Terutama kepolisian harus wajib ditangkap. Jokowi bukan presiden bisa melanjutkan tentang ijazahnya. Nah, salam hormat dan salut buat Pak NKRI Nusa yang telah tersiap berhijrah dari dulunya pendukung Jokowi sekarang telah sadar dan bertaubat menjadi tokoh yang mengkritis kebohongan dan kepalsuan Jokowi. Pak Kasmonda sudah mengakui beliau bukan dosen pembimbing skripsinya. Nah, tentunya Jokowi masih takut dosanya punya hati nurani bapaknya pelajaran. Untuk kampus lain jangan mau disogok untuk mengeluarkan cetak tentang ijazah aspalnya. Nah, ditunjukkan saja tentang ijazah itu uji secara terbuka untuk rakyat pun resmi. Dari saudara kita yang lain dihentikan tidak apa-apa kasus ijazah Joko Widodo ini. Biarlah yang mau tahu melanjutkan tentang kebongkaran kasus di entah dengan dan entah dari apa saya yang tidak tahu. Parahnya Jokowi merubah sejarah ini kampus negeri ternama Indonesia. Di sini kalau perjuangan kebenaran bukan punah tapi meluruskan kebenarannya. Nah, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia kita lihat pemerintah harus mengambil sikap karena berkaitan dengan wibawa jabatan persidangan sehingga palsu calon PNS, calon polisi dan TNI. Nah, ijazah harus asli sudah dilegalisir oleh kepala sekolah di mana orang itu tamat dari sekolah tersebut. Nah, sejak dulu gerobola sakit hati mempunyai dada politis selalu menyerah Jokowi atau se-Indonesia udah tahu itu mulai Jokowi enteng asik KPKI musuh Islam dan seterusnya mana buktinya. Dan semua itu hanyalah hasutan atau dan kepropagandangan atau para yang waktu itu berkumpul dalam kelompok VPI untuk menjatuhkan Jokowi atau mereka mendukung Anies strategis dipegang di. Nah, Baru ini Rizky yang ajukan tuntutan adili Jokowi melalui kelompok Purnawirawan TNI yang dibenci Jokowi akan berhasil menghasut masyarakat hingga berdemo dengan pakaian ikat kepala bertulis adili Jokowi dan mereka tak tahu kalau semua itu hanya hasutan dengan dasar kebencian yang tanpa buktinya kesalahan Jokowi baik dari segi hukumnya. Nah, kalau kita lihat sendiri tentunya pidana perdataan atau konstitusi yang lainnya jadi intinya seragam ke arah Jokowi di dalangan sejak dulu sama hanya tambah dukung lawan politik Jokowi yang beberapa tokoh oposisi atau tentunya ingin Jokowi hancur atau bentar lagi mereka yang akan hancur. Nah, dari komentar saudara kita HOTWTB ijazah yang diakui Jokowi sebagai ijazah ternyata memiliki harimulo. Kenapa ipar Jokowi tapi foto yang ijazah di foto itu Dumartnot. Nah, pengen tahu si jasa almarhum dari Mulyono suami dari Idayati yang sekarang di kawan Amar Usmat. Kira-kira bagaimana terwujud? Semoga ada pembantu rumah tangga Idayanti atau besar-besar karena terus dilihat ijazah fotonya. Panggilan Pratikno ini
TNI atau Joko Widodo, sehat selalu orang-orang yang mengkritik orang-orang yang berkuat predikasi itu benar dan memaceletnya. Tentunya saya yakin Jokowi tidak akan berani dan suruh ganti anggaran tentang anggaran yang sudah dikorupsi. Nah, Jokowi ini dilanjutkan cari tahu soal ijazah palsu biar kalau ijazahnya dipimpin oleh presiden palsu. Nah, yang mau membuka kasus ijazah ini semua orang berlatar pendidikan cukup tinggi dan prof dokternya. Bukan sebenarnya wajarlah mempertahankan jika disebarkan mengambil keputusan. Kita lanjut dengan komentar saudara kita lain dari Poak Joto sekarang tinggal tunggu waktu siapa saja. Ya. Nah, kalau kita lihat sendiri untuk oleh informasi yang disertakan dari disampaikan oleh Rismo, apalagi mantan dosen yang merupakan alumni dari Prodi Teknik Elektronik Fakultas. Nah, di sini sangat menyesalkan informasi menyesatkan yang disampaikan oleh seorang dosen yang seharusnya bisa mencerahkan dan mendidikkan masyarakat dengan informasi yang bermanfaatnya. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya dan jangan lupa komen, subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya dan terima kasih.